Wisata religi merupakan sebuah perjalanan atau kunjungan ke tempat-tempat yang memiliki makna khusus bagi umat beragama tertentu yang berkaitan dengan aspek keagamaan. Tempat-tempat ini dapat berupa tempat-tempat ibadah dan tempat bersejarah bagi agama tertentu yang memiliki kekhususan dan makna tersendiri. Wisata religi dilakukan untuk memenuhi kebutuhan rohani manusia untuk memperkuat iman dengan mengunjungi tempat-tempat yang dianggap memiliki keagamaan. Berkaitan dengan wisata religi, ada beberapa makam Sunan yang sangat bersejarah yang berada tepat di daerah Lamongan, yakni makam Sunan Derajat dan makam Sunan Sendang. Makam Sunan Derajat merupakan sebuah kompleks yang berisi tempat-tempat bersejarah dan beragama yang memiliki koneksi dengan Sunan Derajat, salah satu dari 9 wali songo yang menyebarkan Islam di Pulau Jawa. Sunan Derajat atau Raden Kosim merupakan putra Sunan Ampel dan Nyai Ageng Manila yang menyebarkan agama Islam di desa Banjaranyar, Paciran, Lamongan. Sunan Derajat dikenal menyebarkan agama Islam melalui kebudayaan dan memiliki 7 filosofi yang digunakan dalam menyebarkan Islam. Sunan Derajat yang juga dikenal sebagai Raden Kosim merupakan putra Sunan Ampel dan Nyai Ageng Manila yang menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Sunan Derajat lahir pada tahun 1470 Masehi. Dia memperoleh ilmu keislaman langsung dari ayahnya, Sunan Ampel, yang memimpin pondok pesantren Ampel Denta di Surabaya. Setelah beranjak remaja, Derajat merantau ke Cirebon untuk berburu kepada Sunan Gunung Jati. Di Cirebon, Derajat menikahi putri Sunan Gunung Jati yang bernama Dewi Sufia, hingga kemudian Derajat kembali ke Ampel Denta bersama istrinya. Sesampainya di Ampel Denta, Sunan Ampel meminta Derajat untuk berdakwah di daerah Gresik. Derajat menuruti perintah ayahnya melanjutkan perjalanan menuju Gresik. Dia menetap di desa Banjarwati dan disambut baik oleh sesepuh kampung bernama Kiai Mayang Madu dan Mbah Banjar. Di desa Banjarwati, Derajat dinikahkan dengan putrinya, putri Kiai Mayang Madu yang bernama Nyai Kemuning. Pada tahun 1480 Masehi, Sunan Derajat mendirikan musola untuk berjamaah dan mengajarkan agama Islam kepada santrinya. Setahun kemudian beliau membuka hutan dan diberi nama Desa Derajat. Dari menjabat beliau mendapat gelar Sunan Derajat pada tahun 1484 Masehi. Raden Patah dianugerahi gelar Sunan Mayang Madu sekaligus memberi tanah pendidikan. Beliau mempelopori orang-orang kaya dan para bangsawan untuk mengeluarkan infak, sedekah dan zakat sesuai ajaran agama Islam. Sunan Derajat wafat pada tahun 1522 Masehi dan dimakamkan di wilayah Tanah Perdikan yang menjadi tempat berdakwah, yaitu di Desa Derajat. Selanjutnya yakni makam Sunan Sendang yang merupakan wisata religi. Sunan Sendang Dhuwur yang juga dikenal sebagai Raden Nur Rahmat merupakan seorang wali yang menyebarkan ajaran Islam di kawasan Desa Sendang Dhuwur, Paciran, Kabupaten Lamongan. Sunan Sendang Dhuwur berasal dari Baghdad, Irak dan merantau ke Jawa. Beliau menikah dengan putri Tumenggung Sedayu dan berada di Kecamatan Brondong, Lamongan. Pada masa peperangan, Sunan Sendang Dhuwur berpindah ke Duku Tunon atau sekarang disebut Desa Sendang Dhuwur untuk mengeluarkan infak, sedekah dan zakat sesuai ajaran agama Islam. Beliau memulai dakwah dengan cocok menanam yang berhasil memeluk hati warga setempat. Sunan Sendang Dhuwur dikenal kesaktiannya seperti kedikdayaan dalam memindah seluruh bangunan masjid hanya dalam semalam. Masjid Sendang Dhuwur yang berada di makam Sunan Sendang Dhuwur masih bertahan hingga saat ini dan merupakan wisata religi yang unik karena adanya perpaduan antara kebudayaan Islam dan Hindu. Makam Sunan Sendang Dhuwur berada di atas Bukit Amitunon, Sendang Dhuwur, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan. Sunan Sendang Dhuwur meninggal pada tahun 1545 Masehi. Kompleks makam Sunan Derajat dan Sunan Sendang Dhuwur senantiasa ramai didatangi oleh wisatawan religi dari berbagai belahan Nusantara dan mancanegara. Memasuki kompleks makam Sunan Derajat, di dalamnya terdapat Museum Sunan Derajat. Adapun beberapa peninggalan Sunan Derajat yang ada di dalam museum,
seperti gamelan Singgo Mengkok, beduk Al-Quran kuno, tempat minum air suci dari sumur, dan lain-lain. Di samping museum juga terdapat bangunan masjid. Jika kita memasuki komplek makam Sunan Derajat terlebih dahulu, kita harus melewati sebuah pintu yang dinamakan Lawang Agung, yang mana di kanan kirinya terdapat pagar yang disebut sebagai pagar pacak suci. Dan sebelum masuk makam tersebut, banyak anak tangga yang setiap sapnya ada tulisan yang konon tulisan itu merupakan ajaran Sabta Paweling Sunan Derajat. Tak hanya itu, di atap pintu masuk tempat peristirahatan terakhir Sunan Derajat ada tulisan aksara Jawa yang berisi catur piwulang ajaran Sunan Derajat. Selain makam Sunan Derajat, makam Sunan Sendang Duur juga sangat ramai dikunjungi para peziarah. Peninggalan bangunan yang masih sangat jelas bercorak Hindu-Buddhis merupakan ciri khas kompleks makam Sunan Sendang Duur. Makam dan masjid yang juga dikenal dengan nama Sunan Nur Rahman memang menyatu, tetapi halaman sendiri-sendiri. Dari arah jalan beraspal yang tampak lebih dulu adalah kompleks percandian. Gapura halamannya berbentuk candi bentar yang ada di Bali. Bentuk candi ini sudah dikenal sejak zaman Majapahit, seperti Gapura Jatipasar serta Waringin Lawang. Bangunan kuno lainnya yang ada di situs juga berbentuk candi, jago, dan penataran. Jalan menuju cangkup makam pengunjung harus melewati pintu gerbang yang juga syarat dengan ornamen-ornamen yang bersifat Hindu-Buddhis. Bahkan sebelum masuk makam Sunan Sendang Duur terdapat Gapura Paduraksa. Gapura Paduraksa sebenarnya adalah gapura berbentuk candi bentar yang tertutup atasnya. Banyak bukti peninggalan bangunan kuno yang bercorak Hindu yang ada di kompleks makam Sunan Derajat dan Sunan Sendang Duur yang dapat memberikan petunjuk bahwa dahulu agama Hindu tersebar luas dan cukup kuat dipeluk oleh masyarakat sampai ke wilayah pesisir. Salah satu peninggalan Sunan Derajat yang kami teliti yaitu ajaran yang berisi tentang ajaran Sunan Derajat dan relief ukiran Gapura Sunan Sendang Duur yang mempunyai sebuah makna.